Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan juga kenikmatan yang menjadikan kita kaum muslimin sehingga kita bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita bisa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah yang telah disyariatkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang gemar beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan gemar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menginginkan surga dari Allah dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin masuk surga. Dan beliau memerintahkan kita agar mengikuti sunnahnya, agar kita juga bisa mendapatkan surga sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkannya. Semoga Allah bisa mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebaikan. Kita bisa meminum dari telaganya, bisa mendapatkan syafaatnya dan juga masuk surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah masuk ya, sudah masuk ya Pak? Sudah apa belum? Sudah. Kita sudah masuk, kalau kalender kita 1 Zulhijjah. Kalau di Saudi Arabia ini hari kedua ya, tapi belum, masih siang di sana. Kita sudah masuk 1. Berarti nanti ada aturan-aturan yang berlaku yang akan kita pelajari sedikit di sini. Bulan Dzulhijjah sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bilangannya dari bulan-bulan di dalam 1 tahun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah berapa? 12 bulan. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bulan itu jumlahnya 12 dan hari itu jumlahnya ada 7. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Maka kalau kita yang bertanya kenapa kok hari kok 7, ganjil sekali, kenapa enggak 10 aja gitu ya. Kenapa kok bulan tuh 12 enggak 10 aja sih? Ya, jadi agak ganjil gitu. Maka kita katakan yang menetapkan hari itu ada 7, 1 bulan, 1 tahun itu ada 12 bulan, itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin.
dan itu diceritakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang kita sebut dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan peperangan di dalam bulan tersebut, ya. Dan peperangan itu kalau dilakukan di bulan ini, di bulan 4 bulan yang haram ini, maka termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan orang-orang Arab jahiliyah, meskipun mereka bukan kaum muslimin, tetapi mereka mewarisi syariat ini dari Nabi Ibrahim, dari Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengagungkan 4 bulan ini, mereka menghindari peperangan di bulan ini. Oleh karenanya orang-orang berkeliaran, mau berdagang, mau melakukan ibadah itu bebas di bulan-bulan tersebut. Adapun di bulan-bulan yang lainnya, maka mereka merasa terancam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu keutamaan bulan Dzulhijjah ini termasuk bagian dari 4 bulan yang haram, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." Zaman itu sudah berputar kembali seperti semula, ya, yang dulu dirusak oleh orang-orang musyrikin, dirubah, ada yang dimajuin, dimundurin, dan sekarang sudah pas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan yang haram. Thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut. Insyaallah kita semua hafal ya. Bulan apa? Bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Insyaallah semuanya kita hafal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Ya, kalau di sini yang termasuk bulan haram ada 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabu Mudhar, yang satunya lagi adalah Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab ini yang terletak antara Jumada, ya, Jumadal Akhirah, dan juga bulan Sya'ban. Habis Sya'ban apa Pak? Ramadan. Masya Allah. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram ini berbeda dengan melakukan ketaatan di selain bulan haram. Artinya akan ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau orang melakukan maksiat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga akan lebih diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa para ulama mengatakan seperti ini? Sebagaimana orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di tanah haram. Jadi tanah itu, ya, ada yang disebut tanah haram, ada yang disebut tanah halal. Tanah haram itu Makkah dan juga Madinah. Itu pun ada batasannya. Ya. Nah, tanah suci kalau kita bilang apa? Tanah suci. Indonesia tanah suci bukan? Ya, ada yang bilang Indonesia tanah suci. Ini lucu sekali nih ya. Taib. Dalilnya apa? Dalilnya syair. Ini lucu ya. Nah, kita itu kaum muslimin, dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan buat-buatan sendiri. Apalagi menganjurkan supaya melakukan ibadah umroh dan haji itu nggak usah ke Mekah tapi ke Indonesia saja, ya. Ini sesat, ini bahaya, bisa
menjadikan seseorang kufur, keluar dari agama Islam karena mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, haji dan umrah syariat Allah, disepakati oleh kaum muslimin, waktunya, tempatnya disepakati kaum muslimin. Kalau ada orang yang mengacaukannya, merubah-rubahnya, ini termasuk kekufuran yang zahir, yang nampak, dan tidak patut yang seperti ini dibuat untuk main-main. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam urusan seperti ini. Gak ada mudahanah. Mudahanah itu membiarkan perkara yang mungkar, ya. Menganggap ini ikhtilaf. Ini bukan ikhtilaf, nggak ada ikhtilaf dalam hal ini, ya. Baik, kita katakan tadi bahwasanya Mekah dan juga Madinah adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang menginginkan di dalam tanah haram itu melakukan suatu kezaliman, maka kami akan berikan kepadanya azab yang pedih. Nah, ini berbeda dengan yang lainnya, berbeda di tanah halal. Ini juga dijelaskan oleh para ulama, ya. Demikian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah di bulan haram, atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram, itu berbeda statusnya ketika kita bermaksiat atau melakukan ketaatan di bulan yang lainnya. Baik. Jadi itu tadi 4 bulan. Insya Allah kalau kita ditanya kita hafal, Pak, ya. Coba 4 bulan haram apa aja tadi? 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Dan bulan Dzulhijjah ini istimewa di pertengahan awalnya, ya. Istimewa di pertengahan awalnya, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ini lebih istimewa lagi. Kalau kita sebutkan 1 bulan penuh, ini adalah bulan haram. Yang lebih istimewa dari tanggal 1 sampai tanggal 13, ya, di mana beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Jadi amal soleh kita di siang hari ini temanya adalah amal soleh di siang hari. Adapun amal soleh di malam hari, maka itu keistimewaan di bulan Ramadan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melakukan i'tikaf, ya, i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan juga di sana ada apa? Di sana ada Lailatul Qadar. Tapi kalau berkaitan dengan siangnya, maka siangnya ini adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka di sini disebut ayyamul ashri. Ayyam, yaum itu biasanya identik dengan waktu siang, ya. Kalau malam biasanya disebut dengan lailah. Tapi bisa juga yaum itu termasuk di dalamnya siang dan malam, bisa juga. Qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Jihad juga tidak bisa menandinginya, wahai Rasulullah. Artinya kalau orang ada yang berjihad fi sabilillah di bulan Safar misalkan. Bulan Safar itu masuk bulan haram atau bukan? Bukan, ya. Dia berjihad di bulan Safar. Apakah pahala jihad di bulan Safar ini bisa menandingi ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah?
Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah, demikian juga berjihad fi sabilillah tidak bisa menandingi ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ustaz, kalau gitu jihadnya di 10 awal bulan Dzulhijjah gimana? Gimana? Gak boleh ya? Kenapa gak boleh? Karena bulan haram tadi ya, karena bulan haram. Maka di sini para sahabat membandingkan dengan jihad, dan jihad itu tidak boleh dilakukan di 10 awal Dzulhijjah karena bulan haram. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya, jihad nggak boleh. Terus kita melakukan apa? Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali yang bisa menandingi atau yang melebihi ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, yaitu orang yang berjihad fi sabilillah, dia membawa hartanya dan juga raganya maju di medan pertempuran, kemudian dia meninggal dunia tidak membawa apapun, hartanya habis, nyawanya juga melayang, ya, maka orang seperti ini sudah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan surga derajat yang tinggi kalau dia tidak punya masalah, ya. Nah, jadi jihad itu kalau ada permasalahan juga bisa mengganggu ya Pak ya. Contohnya apa? Contohnya dia mencuri harta milik orang lain, atau dia masih punya hutang, ya, masih punya hutang. Ini mengganggu keutamaan jihad fi sabilillah. Kalau dia mati tapi masih punya hutang, ini nggak bisa dia masuk surga langsung, nggak bisa, harus menyelesaikan hutangnya dulu. Jadi berat ini masalah hutang Pak ya, berat, nggak boleh kita sepelekan masalah hutang piutang. Hutang saja ketat sekali, apalagi mencuri, menipu, mencopet, merampok dan lain sebagainya, ini lebih berat sekali. Taib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita semua ibadah-ibadah yang agung yang mungkin kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau tidak menentukan ibadah apa yang bisa kita kerjakan, ya. Beliau tidak menentukan. Hanya saja disebutkan ada beberapa hadis yang memberikan isyarat beberapa ibadah yang kita bisa lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah puasa, yaitu 9 Dzulhijjah yang biasa disebut dengan puasa Arafah. Nanti ada muncul permasalahan, Ustaz, gimana kalau kita ini berbeda dengan Arafahnya Saudi, ya, kita ikut tanggalan atau ikut tempat? Ini permasalahan lagi. Ini permasalahan yang muncul sejak lama, ya, sudah lama sekali diperdebatkan, diperbincangkan, dan belum ketemu titik jelasnya. Dan salah satu fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganjurkan, ya, untuk ahlul balad, orang yang tinggal di suatu negeri, supaya mengikuti matlaknya sendiri, ya, hilalnya sendiri. Kalau memang di negeri tersebut belum terlihat hilal, ya sudah mengikuti hilalnya di negeri tersebut, tidak diharuskan mengikuti hilal di negeri yang lain. Ustaz, gimana kalau misalkan negara kita ini berubah madhab, misalkan yang asalnya ta'addudul matali', matlaknya beda-beda, kemudian berganti dengan matlak satu, mengikuti negara mana kalau sudah melihat hilal, sudah berarti kita wajib, ya. Yang pasti jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu pertama mengikuti apa yang dia yakini, pertama itu, ya. Yang kedua, harus memperhatikan syiar jama'i, yaitu syiar Islam yang bentuknya adalah persamaan, bareng-bareng, ya. Dan Id
Id, hari raya itu termasuk syiar Islam yang paling besar, yang paling nampak, yang paling indah. Oleh karena itu ya, kalau sholat Id ini ikut pemerintah ya, sholat Id ikut pemerintah karena ini syiar. Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu pernah ketika sholat di Mekah, yang imam adalah Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan seharusnya sholatnya itu dikosor 2 rakaat, tapi ternyata sholatnya lengkap 4 rakaat ya, seharusnya 2 tapi sholatnya 4 rakaat. Maka kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya beliau sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan di awal kekhilafahan Utsman sholatnya selalu kosor, tapi kali ini sholatnya nggak kosor ya. Ada apa? Kenapa kamu nggak mengingkarinya? Al khilafu syarrun, kata Abdullah ibnu Mas'ud, perselisihan itu buruk. Al khilafu syarrun, jadi harus ada yang ngalah. Siapa yang ngalah di sini? Utsman ketika itu sebagai khalifah, Abdullah ibnu Mas'ud ketika itu sebagai rakyatnya. Abdullah bin Mas'ud sebagai rakyat mengalah, mengikuti imam. Beliau tidak mengeluarkan dirinya, sholat sendiri ya, sholatnya enggak dikosor misalkan. Tidak, beliau tetap berjamaah di belakang Utsman ibnu Affan yang sholatnya ini lengkap. Apalagi sholat Id ya, dan juga sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Sumu yauma yasumun nas, ini puasa ketika orang-orang berpuasa. Wa aftiru idza aftaran nas, dan berbuka ketika orang-orang berbuka ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang pasti ya, tadi kita kembalikan pertama kepada keyakinan masing-masing. Adapun syiar yang bentuknya adalah jama'i, maka alangkah baiknya kalau kita ini bersatu bersama pemimpin. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini disebutkan tanggalannya, yasumu tis'a Dzulhijjah. Tapi nanti juga disebutkan tentang tempat ya. Makanya di sini para ulama berbeda pendapat, ini kita ngikutin tanggal atau ngikutin tempat. Beliau berpuasa di 9 Dzulhijjah wa yauma Asyura, dan 10 Asyura itu 10 apa Pak? 10 Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan beliau berpuasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu awwalatsnaini minasyahri wa khamisaini, hari Senin di awal bulan, kemudian hari Kamis, hari Senin, Kamis gitu ya. 3 harinya Nabi SAW itu apa? Di sini tidak disebutkan ayyamul bid, bukan, tapi misalkan ini tanggal 1 ya, nanti ini hari Seninnya sudah lewat kemarin, berarti belum masuk tanggal 1. Hari Senin depan kita berpuasa Senin, kemudian puasa Kamis, kemudian pekan depannya kita puasa Kamisnya. Ini dalam hadis ini. Baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam hadis yang panjang, yaitu hadis Abu Qatadah Al-Ansari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wa su'ila an shaumi yaumi Arafah. Beliau ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Nah, ini pada hari Arafah. Kalau ini berkaitan dengan tempat, kalau tadi kita sebutkan apa?
tanggal, ya kan, 9. Kalau ini disebutkan tempat. Wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu bisa melebur dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun ini, ya, 2 tahun dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita berusaha berpuasa di tanggal 9 atau Yaumu Arafah. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, dan beliau ditanya tentang puasa hari Asyura 10 Muharram. Beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, yaitu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini berbeda. Kenapa kok dibedakan? Ya terserah Allah, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan, Allah yang juga mengistimewakan, terserah Allah. Makanya jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam syariat itu kita nggak bisa bikin-bikin, itu bukan urusan kita. Kita itu cuma ngikutin saja, ya. Kenapa kok kita puasa, kenapa kok kita nggak puasa, kenapa nggak boleh puasa, itu sudah Allah yang ngatur. Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan. Kenapa kok sholat itu rakaat 2 pertama dikeraskan, habis itu kok rakaat ketiga keempat kita nggak ngerasin, ya. Kalau kita balik gimana? Ya. Baik. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaturnya. Jadi sampai yang keras atau pelan di dalam berzikir kepada Allah, itu pun kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan rekayasa kita sendiri, bukan dasar hawa nafsu pengin kita, enggak. Tapi sunnah. Kalau garuk-garuk ini saja, seandainya ada sunnahnya nih, cara garuk-garuknya, kita ngikutin sunnah cara garuk-garuk gitu, ya. Baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan puasa pada 9 Zulhijjah. Apa tadi? Menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Puasa di bulan Zulhijjah ini di tanggal 9 saja atau dari awal sampai tanggal 9, ya? Yang mana, Pak? Kalau tanggal 9 jelas dalilnya. Adapun tanggal 1 sampai 8 maka ini menggunakan dalil umum. Dalil umumnya apa tadi? Yaitu yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas tentang keutamaan ibadah yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah tadi, ya, yang tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal Zulhijjah. Makanya para ulama, ya, menganjurkan seseorang untuk berpuasa di 10 awal Zulhijjah kecuali tanggal 10-nya. Jadi 1 sampai 9 boleh, silahkan. Antum mau berpuasa silahkan. Ustaz, kalau full gimana, Ustaz? 1 sampai 9 silahkan. Kalau diseling-seling juga tidak masalah. Yang pasti nanti kalau sudah tanggal 9 ini kita tekankan diri kita supaya bisa berpuasa karena keutamaan yang sangat besar, khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Mausu'ah Fiqhiyah, ittafaqal ulama'u ala istihbabi shaumil ayyami tsamaniyati allati min awwali Dzulhijjah. Para ulama bersepakat disukainya berpuasa 8 hari di awal Dzulhijjah sebelum hari Arafah. Malikiyah dan juga Syafi'iyah secara jelas mengatakan bi annahu yusannu shaumu hadhil ayyam lil haji aidan. Bahkan orang yang berhaji pun disunahkan untuk melakukan puasa ini 1 sampai 8. Adapun nanti tanggal 9-nya tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 9 itu beliau berbuka,
ya, minum di hadapan kaum muslimin, minta diambilkan hilab, ya, yaitu tempat wadah isinya susu. Beliau minum untuk menunjukkan kaum muslimin di tanggal 9 untuk orang-orang yang wukuf di Arafah jangan puasa, karena itu lebih baik, lebih menguatkan. Takutnya apa? Takutnya tidak kuat. Taib. Jadi itu intinya, bahwasanya boleh seseorang melakukan puasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, di awal bulan Dzulhijjah. Jelasin coba ya, jelas insyaallah ya. Dan juga di bulan Dzulhijjah ini ada hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang paling agung. Kalau hari secara nama dalam satu pekan, yang paling agung itu hari Jumat. Ini dalam satu tahun ada hari. Nah, sekali lagi, kalau hari disebutkan hari itu identik dengan siangnya. Identik dengan siangnya. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah di tanggal 10 dan 11. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dari Abdullah bin Qurt dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahri thumma yaumul qarri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaumun nahri. Apa yaumun nahri? Yaitu hari menyembelih, di mana kaum muslimin menyembelih kurbannya dan juga hewan hadyunya. Thumma yaumul qarri, kemudian setelah itu yaumul qar. Apa ini yaumul qar? Yaitu di tanggal 11-nya. Kenapa disebut yaumul qar? Yaitu kaum muslimin, ya, menetap di sana, menetap di Mina untuk melakukan beberapa ritual haji seperti lempar jumrah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamal ayyam, hari yang paling agung letaknya di bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Wa qurriba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badanatun khamsun aw sittun, dan didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam unta yang jumlahnya 5 atau 6. Fatafikna yazdalifna ilaihi bi ayyatihinna yabda, maka unta-unta yang 6 ini ketika didekatkan kepada Nabi, mereka itu rebutan supaya duluan yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mereka itu yazdalifna, artinya mereka mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu apa? Salah satu keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan binatang ini pun ketika ingin disembelih sebagai sarana untuk bertaqarrub Nabi sallallahu alaihi wasallam, merelakan dirinya. Dan beliau mengucapkan sesuatu yang samar-samar, aku tidak memahaminya, maka aku pun berkata maqala, ya. Beliau mengatakan apa? Man syaa iqtata'a, siapa yang mau silahkan ambil, artinya ngambil bagian dari daging hadyu, ya, atau apa kurbannya untuk dirinya sendiri. Makanya di sini orang yang berkurban itu halal untuk memakan daging kurbannya. Jangan sampai ada yang mengira aku sudah kurban ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah biarin saja bagian kaum muslimin, aku nggak usah, aku bisa beli sendiri, ya. Tidak, bahkan sunnahnya, ya, kita memakan daging apa? Daging kurban kita. Taib. Dan juga dianjurkan bagi kita semua di 10 atau bahkan 13 hari dari awal bulan Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah ini untuk banyak bertakbir,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan takbir ini ada takbir yang mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu artinya lepas, bebas, tidak terikat dengan kegiatan apapun, waktu atau tempat apapun. Jadi antum ketika naik motor takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika antum jualan di pasar nungguin pembeli, bertakbir. Ketika antum di masjid duduk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takbir apa? Mutlak, bebas, tidak terikat dengan apapun. Ada juga takbir muqayyad. Apa itu muqayyad? Yaitu muqayyad terikat artinya. Muqayyad artinya terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan sholat fardu. Sholat fardu 5 kali. Nanti kita sebutkan di sini. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabbu ilaihi minal amal, dan juga tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut. Fihinna min hadhil ayyamil ashar, lebih dari amalan yang dilakukan di 10 hari pertama, ya. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dari tahlil, bertahlil la ilaha illallah, wat takbir Allahu Akbar, wat tahmid alhamdulillah. Tahlil, takbir, tahmid ini tergabung di dalam satu lafaz takbir yang biasa kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau 2 kali atau 3 kali boleh, dua-duanya, 2 atau 3 kali takbir boleh, ya. Ini takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar, ya. Ada la ilaha illallah, ini namanya apa? Tahlil. La ilaha illallah, tahlil. Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd, ini apa? Tahmid, ya. Walillahil hamd, alhamdulillah, sama saja. Walillahi ini lebih khusus, kalau dalam bahasa Arab ada nanti mendahulukan jar dan majrur, itu memiliki makna pengkhususan, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua, dan sunnah yang seperti ini sekarang ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Jadi di awal sampai 10 atau sampai tanggal 8 itu adalah takbirnya takbir mutlak. Takbir mutlak yang kita bisa ucapkan kapan saja, di mana saja, ya. Tetapi takbir seperti ini dilakukan dengan sendiri-sendiri, bukan seperti orang yang emang sengaja bareng, ayo barengan takbir yuk, tidak, ya. Kita takbir sendiri-sendiri. Seandainya takbir kita itu bertepatan, tidak masalah. Tapi pada asalnya takbirnya apa? Sendiri-sendiri. Ini yang disebut dengan takbir mutlak, ya. Adapun nanti di tanggal 9 sampai tanggal 13 itu ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kalau tadi tanggal 1 sampai 8 cuma takbir apa? Mutlak saja. Nanti tanggal 9 sampai tanggal 13 ini takbir mutlak dan muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Tadi kita sebutkan, setelah mengerjakan sholat fardu 5 waktu, ya, seorang imam bertakbir. Dan takbir sekali lagi bukan memimpin. Kalau memimpin itu gimana? Jadi imamnya takbir dulu, makmumnya nungguin dengerin, habis itu kalau udah selesai makmumnya baru takbir, Allah bareng-bareng. Nah, ini namanya dipimpin, ya. Ini tidak disyariatkan.
Tapi imam takbir untuk mengingatkan makmum juga takbir. Takbirnya sendiri-sendiri. Ya, takbirnya sendiri-sendiri. Jadi imam tidak perlu memimpin, cuma mimpin sholat saja. Ya, cuma mimpin sholat saja. Idza kabbaro fakabbiru. Kalau imamnya takbir, bertakbirlah. Ini dalam sholat. Kalau sudah assalamualaikum, ya, assalamualaikum, kita juga ikut assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu bebas, kita mau berzikir, mau ngapain, bebas kita, ya, tidak diperintahkan untuk mengikuti imam, untuk dipimpin oleh imam nggak ada. Jadi yang dipimpin oleh imam cuman sholat saja, ya, kita berzikir. Dan zikir yang paling baik adalah dengan kekhusyuan, doa sesuai dengan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang jamaah ataupun tidak, ini juga diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Dikeraskan bacaannya atau tidak, ini juga diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya Kitabul Idaini, Bab Fadlil Amali fi Ayyamit Tasyrik, judulnya adalah keutamaan beramal di hari-hari tasyrik. Kalau tadi hadisnya kita sebutkan 10 hari pertama, nah sekarang beliau menyebutkan bab yaitu amalan di hari-hari tasyrik. Wa qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang diketahui. Apa itu ayyam ma'lumat? Ayyamul ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ya, dalam surat Al-Baqarah juga, yaitu bilangan hari-hari yang ma'dudat, yang bisa dihitung, artinya sedikit hari ini. Ayyamut tasyrik, yaitu hari tasyrik. Kenapa disebut hari tasyrik? Syarraqa yusyarriku, ya, artinya di hari tasyrik ini kaum muslimin menggantungkan daging kurbannya supaya terkena sinar matahari. Ini cara mengawetkan. Di zaman dahulu nggak ada kulkas, ya, nggak ada freezer, nggak ada, ya. Kalau kita kan taruh freezer atau freezer. Kalau zaman dulu gimana cara mengawetkan daging ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melarang para sahabat untuk membiarkan dagingnya lebih dari 3 hari. Suruh bagiin, jangan sampai lebih dari 3 hari supaya habis. Setelah itu ketika kaum muslimin sudah dalam keadaan hidup yang baik, ya, banyak rizkinya, maka beliau membolehkan kaum muslimin untuk menyimpan lebih dari 3 hari boleh. Wah, kita pikir-pikir, gimana zaman itu orang bisa menyimpan dagingnya sampai lebih dari 3 hari, ya. Nah, ini caranya tadi, yaitu digantung kemudian dikenakan sinar matahari. Ini menjadi awet, ya, kering. Baik. Kalau di Indonesia bisa dipraktekin nggak kira-kira nih? Ya, banyak hujannya, banyak mendungnya, ya. Wallah alam, kayaknya nggak bisa kayaknya, ya. Bau. Sebelum maghrib langsung apa? Bau, busuk. Jadi ayyam al-ma'dudat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ya, itu adalah ayyamut tasyriq, hari tasyrik. Dan hari tasyrik ini ada yang menyebutkan 2 hari, ada yang menyebutkan 3 hari, ya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri, mereka berdua keluar menuju pasar pada 10 awal Dzulhijjah, yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima, mereka berdua bertakbir di pasar. Ngapain bertakbir di pasar? Ngingetin supaya kaum muslimin yang berada di pasar itu supaya bertakbir di 10 awal Dzulhijjah. Masya Allah, luar biasa nih, ya, yang dilakukan oleh Abdullah
Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir. Ya, takbir sendiri-sendiri artinya mereka bertakbir sendiri-sendiri. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah, dan Muhammad bin Ali bertakbir setelah sholat sunnah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi sedikit insyaallah setelah sholat isya ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi kita sebutkan bahwasanya kita disunnahkan, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, tahlil, tahmid di pertengahan awal bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 1 sampai tanggal 13 ya. 10 pertama, kemudian dilanjutkan dengan Yaum Tasyriq. Berkata Ibnu Mundzir sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa haka Ibnu Mundzir at-takbira min subhi yaumi Arafah ila al-'asri. Ibnu Mundzir menceritakan bahwasanya takbir itu dari pagi hari Arafah sampai waktu asar, min akhirit tasyriki, dari akhir hari tasyrik. Jadi tanggal 9 ya, dari subuh tanggal 9 sampai tanggal 13 waktu asar, itu yang terakhir. An Umar, ini dari Umar Ibnu Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Abbas, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf ya, dan juga Muhammad, ini muridnya Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad dan Abu Thawr dan lain sebagainya. Dan ini juga diambil oleh Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan takbir apa tadi namanya? Takbir muqayyad. Takbir muqayyad yaitu yang dikaitkan dengan sholat 5 waktu. Makanya di sini disebutkan apa? Dari sholat subuh hari Arafah di tanggal 9 sampai sholat asar di akhir ayyamu at-tasyrik. Ini berkaitan dengan takbir muqayyad. Adapun mutlak ini bebas dari 1 sampai 13. Adapun yang muqayyad dari tanggal 9 subuh ya sampai tanggal 13 asar. Bahwasanya Umar ibn Khattab annahu kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina, bahwasanya beliau Umar bin Khattab itu bertakbir di kubahnya, di tendanya yang berada di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjidi, maka orang-orang yang ada di masjid itu mendengarnya. Fayukabbirun, mereka juga ikut bertakbir. Di sini bukan Umar bin Khattab memimpin takbir, bukan, tetapi orang-orang terpengaruh ketika mendengar Umar bertakbir, mereka pun juga bertakbir. Fayukabbiru ahlul aswaq, maka orang-orang yang ada di pasar pun ikut bertakbir. Hatta tartajja minan takbiran, sampai di Mina itu riuh dengan suara orang-orang bertakbir. Taib. Itu tadi berkaitan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir ya. Ucapan takbir ini seperti yang biasa kita ucapkan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Dan disebutkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yukabbiru biminan tilkal ayyam, bahwasanya beliau bertakbir di Mina di hari-hari tersebut ya.
wa khalfas sholawat, dan juga di belakang solat-solat, wa ala firashihi, dan juga ketika beliau berada di tempat tidurnya, wa fi fustatihi, dan juga ketika di kemahnya, wa majlisihi, dan juga ketika berkumpul dengan orang-orang, wa mamsyahu, dan juga ketika di jalan, tilkal ayyam jami'an, di hari-hari itu semuanya, yaitu ayyam at-tasyriq. Kemudian yang berikutnya yaitu di hari Idul Adha kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat Id, kemudian juga berkurban, ya. Beliau pernah mengatakan berkhutbah, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalli. Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan di hari ini, kita sholat dulu, sholat Idul Adha. Thumma narji'u fananhar, kemudian kita pulang, kita menyembelih hewan kurban kita. Faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan seperti itu, berarti dia sudah betul sesuai dengan sunnah kami. Waman nahara fa innama huwa lahmun yuqaddimu li ahlihi. Barang siapa yang sudah menyembelih, ini Nabi ceritanya sedang berkhutbah, ya, khutbah salat Id. Barang siapa yang sudah sembelih sebelum salat Id, maka itu adalah daging yang dia sembelih supaya dimakan buat keluarganya, bukan daging udhiyah. Laisa minan nusuki fi syai', tidak termasuk nusuk, ya, tidak termasuk daging udhiyah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ada seorang sahabat yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku punya kambing domba, ya, baru umur 6 bulan, tapi ini lebih bagus daripada yang umur setahun. Boleh nggak?" Boleh, tapi nggak boleh buat selainmu, ya. Maka di sini kemudian beliau pun menyembelih domba umur 6 bulan. Tadi Anda bilang 6 tahun, ya? 6 bulan, ya? Taib, 6 bulan. Jadi kita disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban. Barang siapa yang mampu tetapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah dia dekat-dekat tempat sholat kami, sholat Id kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan secara lisan dan juga secara perbuatan untuk berkurban, ya. Jadi kita ini kalau kita niat dari jauh-jauh hari, insya Allah kita akan memiliki dana untuk berkurban. Bisa, ya Pak, ya? Insya Allah bisa berkurban ini, sembelih, mengalirkan darah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, ya, bukan daging dan juga bukan darahnya. Allah membutuhkan daging, Allah butuh darah, tidak. Walakin, akan tetapi, yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Allah memerintahkan dengan syariat berkurban ini, kita mengerjakannya penuh dengan ketakwaan, niat yang ikhlas, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nilainya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kita bertakwa kepada Allah. Dan kurban itu termasuk syiar yang membedakan antara tauhid dan juga syirik. Kita berkurban untuk Allah semata, sedangkan orang-orang musyrikin menyembelih hewannya untuk selain Allah, untuk berhala, untuk bangsa jin, untuk sesajen dan lain sebagainya. Tapi kalau kita untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada aturan untuk orang yang berniat untuk berkurban, ingin berkurban, yaitu janganlah dia memotong kuku, potong rambut, dan juga mengambil sesuatu dari kulitnya. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah riwayat Muslim dan juga yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah," kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, ya, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia tahan rambut dan juga kukunya. Rambut dan juga kukunya dia tahan, jangan dipotong,
dari awal Dzulhijjah. Idza raaitum hilal Dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah. Jadi nggak boleh potong kuku, potong kumis, atau sesuatu yang disunahkan untuk dipotong. Makanya kalau motong tadi Pak ya, kalau sekarang udah masuk kan tadi ya, makanya anak ingetin di ini ya, mau potong-potong sekarang nanti nggak boleh gitu ya. Nah hukumnya apa ini motong ini kalau dipotong haram, dosa, atau makruh saja? Di sini para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya. Yang mengatakan haram mengatakan di sini lafadz hadisnya itu terdapat perintah fal yumsik, tahan, perintah ya kan. Ada juga yang bentuknya larangan, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi, hendaklah dia jangan menyentuh. Jangan menyentuh artinya mengambil di sini ya, dari kuku ataupun rambutnya. Jadi ada perintah, ada larangan, dan tidak ditemukan dalil ya yang memalingkan dari hukum asal kewajibannya. Adapun para ulama mengatakan al aslu fil amri lil wujub, pada asalnya perintah itu untuk menunjukkan sesuatu yang wajib. Wal aslu fin nahyi lit tahrim, ya asalnya pada sesuatu yang dilarang itu untuk apa? Untuk haram, sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal tersebut, entah jadi sunnah atau jadi apa? Makruh. Adapun yang mengatakan bahwasannya ini hanya makruh saja, ini pendapat jumhur kalau nggak salah. Ini pendapat jumhur, pendapat Syafi'iyah ya, wa ashabuh. Ini disebutkan di dalam Aunul Ma'bud ya, beberapa perbedaan pendapat tentang memotong kuku atau rambut ketika sudah masuk Dzulhijjah. Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah wa Ahmad wa Ishaq, Dawud, dan sebagian madhab Syafi'iyah ya, mengatakan haram mengambil sesuatu dari rambut dan kukunya untuk orang yang ingin berkurban kalau sudah masuk tanggal 1. Haram ini ya. Adapun yang mengatakan pendapat kedua yaitu Imam Asy-Syafi'i dan juga teman-temannya ya, beberapa Syafi'iyah mengatakan makruh saja. Makruh karahata tanzih ya, makruh artinya nggak sampai haram, walaysa biharam. Kalau Abu Hanifah mengatakan la yukrah, nggak makruh kata beliau ya, nggak makruh ya. Wallahu alam kenapa beliau mengatakan seperti itu. Adapun riwayat Imam Malik ada berbeda pandangan atau ada beberapa ucapan dari beliau ya. Nah, kadang diriwayatkan dari beliau mengatakan tidak makruh ya. Ada juga yang meriwayatkan beliau mengatakan haram, ada juga yang mengatakan makruh juga ya. Jadi wallahu alam mana yang mu'tamad dalam ucapan Imam Malik di sini. Al-muhim, entah itu haram ataukah makruh, yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita jangan potong rambut, jangan potong kuku, udah ya. Nah, ada beberapa orang yang menanyakan, Ustadz ini kalau kita kurban ya, yang nggak boleh potong kuku, potong rambut itu cuma nama yang berkurban atau semua anggota keluarganya ya? Maka jawabnya apa? Cuma satu saja, yang namanya siapa? Nama Pak siapa? Misalkan antum ya, yang di sini misalkan berkurban atas nama antum ya kan, anggota keluarganya boleh potong kuku, potong rambut, antum yang nggak boleh ya. Jadi cuma satu orang saja, anggota yang lain boleh, kecuali kalau semuanya berkurban, istrinya kurban, bapaknya kurban, anaknya semuanya kurban satu-satu misalkan ya. Nah ini berarti nggak boleh potong semuanya. Jelas ya Pak ya? Adapun yang mewakili menyembelih, boleh nggak dia potong kuku? Dia nggak punya uang, nggak punya rezeki, tapi dia yang suruh nyembelih nanti, apakah dia harus tahan kukunya supaya nggak dipotong? Enggak ya. Sini yang seperti ini boleh potong kuku, potong rambut. Yang terakhirnya yaitu hukum puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya dan juga hari tasyrik. Hukumnya adalah haram, tidak boleh
masa puasa kok nggak boleh? Ya emang nggak boleh, terus gimana lagi? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Nggak bisa kita mengatakan masa orang puasa kok nggak boleh, ya, karena memang ada aturannya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Rawahul Bukhari dan Muslim. Maka para ulama ijma' sepakat bahwasanya berpuasa di dua hari tersebut hukumnya adalah haram. Adapun berpuasa di ayyamut tasyrik, maka ini juga haram hukumnya, kecuali untuk orang yang melakukan ibadah haji tamattu' dan dia tidak punya uang untuk membeli hadyu, maka dia diberikan rukhsah untuk berpuasa di hari tasyrik. Ya, Bapak haji misalkan, ada teman kita haji, aku nggak punya uang, udah mepet, sanguku ya udah yang bawa ini cuman beberapa juta, kalau buat hadyu nggak ada, terus gimana? Puasa 3 hari di sana, 7 hari di Indonesia, ya. Salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, 3 hari di sana dan 7 hari kalau kalian sudah kembali ke tempat kalian. Jadi dalam hadis rawahul Bukhari dari Ibnu Umar dan juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhum mengatakan lam yurakhas fi ayyamit tasyriq, tidak diberikan keringanan pada hari tasyrik, ayyusumna illa liman lam yajidil hadiya, untuk berpuasa di hari tersebut kecuali untuk orang yang tidak mendapatkan hadyu, ya. Jadi tidak ada keringanan untuk berpuasa apapun. Ustaz, ana sudah bernadar, gimana ini? Ana nadar untuk berpuasa tasyrik 3 hari. Maka ini nadar yang melanggar aturan, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ustaz, ana sudah terlanjur puasa qadha Ramadan, gimana ini? Lanjut atau enggak? Enggak, batalin saja, ganti yang lainnya. Tapi ini wajib Ustaz, ini dilarang, gitu ya, dilarang. Taib. Jadi tidak boleh berpuasa di yaum Idul Adha, Idul Fitri, dan juga di ayyamu at-tasyrik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yaumut tasyrik yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillahi. Dalam hadis Nubaisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna kunna nahainakum an luhumiha an ta'kuluha fawqa thalathin likai tas'akum. Dulu kami melarang kalian untuk menyimpan daging kalian itu lebih dari 3 hari, ya, supaya apa? Supaya bisa merata penyebarannya, bisa disedekahkan kepada orang-orang yang tidak pernah makan daging atau jarang makan daging. Faqad ja'allahu bis-sa'ah, dan sekarang ini Allah telah memberikan untuk kita keluasan rizki. Fakulu waddakhiru, makanlah daging kurban kalian dan simpanlah, wattajiru. Nah, di sini disebutkan ini ittajiru, ya, dijual ini, ya. Tapi tidak boleh, ya, dijual karena ada dalil yang menyebutkan tidak boleh dijual. Ala wa inna hadhil ayyam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ketahuilah bahwasanya hari-hari ini adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh berpuasa, banyak-banyak saja untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini sedikit yang bisa kita baca berkaitan dengan Dzulhijjah, ya, aturan-aturan yang kita anggap perlu untuk kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Waalaikumsalam.
Makan sebelum berangkat sholat id, bagaimana hukumnya? Boleh saja. Kalau kita lapar, ya. Kalau kita lapar, aduh, masa nggak boleh makan? Ini bukan puasa, ya. Jadi boleh, silahkan makan, tidak apa-apa. Ya. Kalau misalkan kita nggak lapar, misalkan sih, belum lapar ya, kita berangkat sholat id, kemudian menyembelih, dan hewan kurban kita ini sudah kita terima di pagi hari, kita makan dari daging tersebut, itu lebih baik. Tapi kan nggak mungkin sekarang, ya. Mungkin nggak antum menerima hewan kurban jam 8, jam 7, nggak mungkin ya kan, ya, habis asar, Masya Allah, siang biasanya dapat ya kan, habis zuhur baru kita bisa ngambil. Masa kita mau nggak makan sampai zuhur? Kan nggak mungkin, ya. Dan ini bukan puasa. Jadi silahkan, tidak apa-apa antum makan sebelum berangkat sholat atau selesai sholat, tidak masalah, tidak menggunakan daging kurban. Taib. Tadi ada yang mau bertanya, sini, mana tadi? Gak ada pertanyaan? Ayo. Waktu sholatnya di dahulu berangkat dari pagi. Iya, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha tujuan dipercepat, didahulukan supaya kaum muslimin ini lebih cepat dalam proses penyembelihan, ya, supaya cepat proses penyembelihan. Selama waktu percepatan itu masih batas diperbolehkan sholat duha. Jangan sampai baru terbit kemudian kita mengerjakan sholat id, nggak boleh ya. Nah, ditambah 15 atau 20 menit. Kalau misalkan sekarang terbitnya jam 6 pas, berarti ya biasanya setengah 7 kita mengerjakan sholat id, atau jam 7 pun tidak masalah, tidak mengapa. Lihat kondisi masyarakat, ya, tidak masalah dalam hal ini. Taib, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah Pak ya. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bahan untuk meningkatkan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.